nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini sebelum kita memulaikan ibadah PA kita akan mengangkat satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita angkat pujian ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Pada hambanya akan memimpin dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Armi katohole kan sebotenai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA yang disiarkan secara online. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kalau Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk terkumpul kembali melalui ibadah ini, kami bersyukur. Dan ini hidup kami, semua kami, baik para pelayan-Mu dan yang mengikuti ibadah. Kami mohon berkat pengudusan Rahulikun Sembiri Kutenai. Basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia. Bersihkan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu untuk berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu dan memberikan pelayanan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk Tuhan menunjang pelayanan ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati, termasuk jaringan yang terpakai untuk kami terhubung, diberkati oleh Tuhan. Pagari kami dengan kuasa-Mu, rumah tempat kami beribadah. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat, kekuatan yang coba menyusup, mengganggu, mempermalukan, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat dia, kami perintahkan dan tolak pekerjaan setan. Engkau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Karena haturi hatalabakusai. Terima kasih Tuhan. Sekarang karuniakan roh pujian di hati untuk kami percayai, di mulut untuk kami lantunkan. Karena kami percaya apa yang kami ucapkan itu Tuhan kerjakan. Akhirnya kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan dan membesarkan nama-Mu melalui ibadah. Dan hamba tabiskan ibadah pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa. Dan mari saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa
kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang pujian dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, biar kiranya pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari sebelum kita memberikan, kita akan angkat satu pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Nira alai wara alahana ira laina sky. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur senantiasa kepadamu Tuhan, karena Engkau juga senantiasa memberikan kehidupan kami, kesempatan, perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biar kiranya apa yang kami berikan ini Bapa berkenan di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu, dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Saat ini Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan iblis atau roh jahat yang mau mendatangkan perhitungan, membuat kami tidak memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa kegelapan iblis setan roh jahat kami tolak keluar pergi. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Na'ara al-war laina sykihibian luar lain sky. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Berkati umatmu, berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Apa yang telah mereka berikan dan sisa di tangan mereka tidak menjadi kekurangan buat mereka Tuhan. Melainkan Kau Allah sumber berkat senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Ini doa kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, ya kiranya persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab, kita siapkan hati kita dan kita akan angkat satu pujian. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilahkan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Erdekoholakum di syikatenai. Setelah kami memuji-muji namamu, kami memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda ibadah kami. Tiba saatnya kami ingin masuk lebih dalam untuk sehidangan dengan meja roti pertunjukan. Kami rindu mendengarkan isi hatimu, pengungkapan kebenaran firman-Mu khususnya kitab Wahyu. Tuhan, ini hidup kami, kuduskan dan basuh, layakan kami bersekutu dengan firman-Mu.
para pelayan Tuhan yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu balik memberkati hidup mereka. Kalau ada pekerjaan iblis kuasa gelap roh jahat yang coba merampas konsentrasi penyerahan kami sehingga kami tidak fokus kepada kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dan tolak pekerjaan setan. Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kedahuli kurmehusnai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mau duduk tenang sehidangan dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk melanjutkan materi kita, pembahasan kitab Wahyu. Saya ingatkan kita bahwa pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada Wahyu pasal 1 ayat 16. Di situ ada 3 bahagian yang dibahas dan kita sampai pada pertemuan terakhir, itulah bagian C, Wahyu pasal 1 ayat 16. Di situ ada penjelasan kalimat disebutkan begini. Wajahnya seperti matahari yang bercahaya terik. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sempat menyampaikan bahwa yang dimaksudkan matahari yang bercahaya terik ini berbicara tentang lawatan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Sebab Mazmur 84 ayat 12 di situ dikatakan Allah itu seperti matahari dan perisai. Artinya apa? Kalau dia digambarkan seperti pekerjaan Roh Kudus, maka seharusnya orang yang sudah dipadukan dengan kuasa Roh Kudus itu ada panas Roh Kudus yang akan membuat dia untuk bergerak dan berkarya untuk Tuhan. Saya ingat pertemuan yang lalu kita sudah sempat belajar bagaimana Petrus tadinya sebelum dibakar dengan api Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang pengecut. Dia begitu mudah menyangkal Tuhan dan dia kembali kepada profesi lama. Tapi ada hal yang berbeda ketika api Roh Kudus, lidah-lidah api hinggap di kepalanya. Dia salah satu saksi mata yang mengalami pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem. Petrus berani berkhotbah dan api itu membuat dia panas dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu itu awal langkah maju Petrus dalam bergerak dalam kegerakan roh Tuhan. Akhirnya kita tahu bahwa pada waktu dia berdiri menyampaikan firman Tuhan, ada 3.000 orang. Ini murni orang-orang Yahudi yang tadinya merayakan hari raya Pentakosta. Tapi sekejap hatinya dibalikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjamah lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Saya katakan pada waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Filipus jemaat biasa, akhirnya Tuhan pakai menjadi alat. Kenapa? Karena dia menyerahkan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 terjemahan Bode. Demikian bunyi firman Tuhan. Tatkala aku nampak dia, maka rebahlah aku pada kakinya seperti orang mati. Maka diletakkannya tangan kanannya ke atas sambil berkata, jangan takut, aku inilah awal dan yang akhir. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Waktu Rasul Yahya melihat aku, rebahlah ia seperti orang mati karena cahaya kemuliaanku. Ini berbicara tentang yang pertama, cahaya kemuliaan Tuhan akan menghancurkan segala kesombongan dan keangkuhan manusia. Perlu dipahami, sebuah manusia yang ada di atas muka bumi ini, mereka itu belum sempurna. Masih terdiri dari darah dan daging. Itu sebabnya ketika seseorang dibawa masuk pada satu pengalaman rohani seperti yang dialami oleh Rasul Yahya, saya percaya di situ bahwa sisi kemanusiaannya tidak tahan menghadapi kemuliaan Tuhan. Makanya kita tahu cahaya kemuliaan Tuhan itu akhirnya di situ dikatakan yang pertama dapat menghancurkan segala kesombongan dan keangkuhan manusia. Maksudnya supaya apa? Supaya bertekuk lutut di hadapanku, kata Tuhan. Kata bertekuk lutut ini artinya tersungkur di hadapan kakiku. Yang kedua, cahaya kemuliaanku akan membawa pertobatan kepada manusia. Kita mungkin pernah mendengarkan khotbah seorang rasul terakhir yang dipanggil Tuhan menggantikan Yudas Iskariot. Tadi sebelum namanya Paulus, dia bernama Saulus. Orang ini berani menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, besar. Jadi Saulus itu artinya besar, sedangkan Paulus itu arti namanya kecil. Dan sebelum dia diubah menjadi Paulus, dia adalah seorang yang betul-betul angkuh. Dia bangga dengan kebenaran yang ada padanya, dengan pemahaman yang ada padanya, dan dia tidak segan-segan untuk menyiksa, menangkap, dan membunuh orang atas nama keyakinan yang lama.
Tapi kita tahu kisah para rasul pasal 9, disitulah awal pertemuan Tuhan dengan orang yang bernama Saulus. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, kita tahu Tuhan datang mengunjunginya lewat cahaya yang datang menampar matanya. Dia jatuh dari kuda tunggangannya. Kemudian kita tahu pada waktu itu dia buta selama 3 hari, dan di kota Damsyik itulah Tuhan mengubah hidupnya. Dan pertobatannya itu ada pada kisah pasal yang ke-9. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Waktu Rasul Yahya melihat penglihatan, di saat aku memberikan wahyu kepadanya, dia takut. Wajar, sebagai manusia yang masih ada kekurangan, yang belum sempurna, ketika mengalami pengalaman supranatural, tentunya sisi kemanusiaan kita merasa takut. Dan itu yang dialami oleh Rasul Yahya. Tetapi aku memegang tangannya dan berkata, jangan takut. Jadi ini sebuah penghiburan, bahwa ketika kita mengalami sebuah pengalaman supranatural di mana lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan datang mengunjungi, dan hadirat Tuhan meliputi kehidupan kita, maka jangan kita takut, sebab Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan dirimu seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kita belajar kitab Wahyu bukan saja belajar sebuah catatan sejarah, peristiwa yang sudah terjadi, tetapi masih banyak nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi, termasuk janji Tuhan akan memakai orang-orangnya. Dan ke atas kita lah Tuhan menjanjikan itu, asal kita mempersiapkan diri. Saya lanjutkan materi ini. Aku inilah yang awal dan akhir. Ini berarti bahwa aku adalah dari kekal sampai kekal. Aku tidak permulaan dan tidak berkesudahan. Dari kekal sampai kekal. Yang awal dan yang akhir. Berarti aku yang terutama di dalam segala perkara. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu informasi yang diberikan firman Tuhan tentang identitas Tuhan yang datang mengunjungi Rasul Yahya pada waktu itu. Itu artinya apa? Dia yang terutama, dia yang terbesar, dan tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena dialah penguasa segalanya, dia pemilik segalanya, dan dia punya rencana yang indah. Mari tentunya seperti Rasul Yahya, dia mempersiapkan diri, maka kita juga akan dipakai menjadi alat dalam tangannya. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, terjemahan Bode. Dan yang hidup, aku sudah mati, maka tengoklah sekarang, aku hidup selama-lamanya, serta padaku ada anak kunci maut dan alam maut. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Aku sudah beroleh kemenangan selama-lamanya dan hidup selama-lamanya. Memegang anak kunci maut dan alam maut berbicara tentang kematianku, kebangkitanku, di mana aku sudah beroleh kemenangan dan maut telah aku kalahkan selama-lamanya. Karena itu, Bapa mengaruniakan kunci ini kepadaku, yaitu kunci maut dan alam maut, yang tadinya dipegang oleh setan, tetapi sekarang akulah yang pegang. Saya berikan penjelasan sedikit tentang penjelasan dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Jadi Yesus pada waktu mereka, orang-orang yang tidak menyenangi Yesus, menangkap Yesus pada waktu itu, kita tahu peristiwa itu ada di Taman Getsemani, dan prosesnya begitu cepat. Akhirnya keesokan harinya kita tahu bahwa akhirnya Pilatus mengizinkan tuntutan dari orang-orang yang tidak menyenangi Yesus pada waktu itu, supaya Yesus disalibkan alias dibunuh. Tetapi ada yang mereka tidak tahu. Ternyata dengan mereka menangkap, menyalibkan Yesus sampai mati di kayu salib, bagi mereka itu sebuah kemenangan yang besar. Yesus bersama dengan pengikut-pengikutnya dan pengaruh-pengaruhnya, bagi mereka mungkin dianggap itu sudah pasti habis dengan matinya Yesus. Tetapi ada yang mereka lupakan, bahwa ketika mereka mematikan Yesus secara fisik, bahwa Yesus dalam dimensi roh, Roh Yesus turun ke alam bumi yang paling bawah. Terjemahan Bode memakai istilah alam bersak. Dan ternyata ketika dia turun ke alam bumi paling bawah, di situ dia merampas anak kunci maut dan juga alam maut. Dan kita tahu di situ dia membebaskan tawanan. Makanya kita seringkali mendengarkan ada beberapa lagu. Saudara, dengarlah sangkakala, ini tahun pembebasan. Jadi lagu-lagu ini dan beberapa lagu yang lain itu memberikan penjelasan bahwa ketika mereka mematikan Yesus secara fisik untuk sementara pada waktu itu, sebenarnya mereka membuka jalan bagi alam roh.
untuk Yesus turun ke dalam, sebab tidak mungkin secara fisik Yesus masuk ke dalam alam roh dengan tubuh fisiknya. Jadi itu yang tidak diketahui. Dan kita tahu selama 3 hari Yesus masuk ke alam bumi yang paling bawah. Ketudah itu dia bangkit pada hari yang pertama yang kita kenal dalam penanggalan Masehi. Itulah hari Minggu. Itu adalah titik balik kebangkitan daripada orang-orang percaya. Makanya kita beribadah kepada dia. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara melalui Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 bahwa Yesus sudah memegang kunci alam maut, kunci maut dan kunci alam maut. Sebab itu orang-orang di dalam aku dan aku di dalam dia tidak akan nampak maut selama-lamanya, karena aku telah kalahkan maut itu. Ibrani pasal 2 ayat 14, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat ini. Dan juga 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Di situ penjelasannya bahwa Adam yang pertama telah berdosa, menyebabkan manusia semua kena tulah, kena dampak daripada kesalahan Adam pertama. Tetapi Adam yang kemudian, itulah Tuhan Yesus datang membawa pemulihan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang sudah datang mengerjakan keselamatan. Akhirnya kita boleh dipulihkan dan diselamatkan oleh Dia. Saya lanjutkan materi ini. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 1, ini bukan malaikat Jibril atau malaikat Mikael. Tetapi sebenarnya malaikat itu adalah aku sendiri. Kenapa? Karena setan tidak dapat dirantai oleh siapapun, meskipun malaikat Mikael sekalipun. Ini penjelasan dalam buku Pengungkapan. Perhatikan bahwa aku yang memegang kunci lubang yang tak terduga dalamnya. Aku menangkap setan, merantai dia 1000 tahun lamanya, memasukkan dia ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya, lalu aku bubuhi materai. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita sampai pada materi itu, bagaimana Yesus turun bersama dengan 144.000 saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus bersama dengan malaikat-malaikat yang masih setia. Kenapa saya katakan malaikat-malaikat yang masih setia? Sebab sebelum itu diawali dengan kejatuhan malaikat yang ketiga. Ada 1/3 dari malaikat yang masih ada di surga itu akan gugur, dan itu kejatuhan malaikat yang ketiga. Jadi pada waktu Yesus selesai dilantik menjadi raja di atas segala raja, Yesus turun bersama dengan saleh-salehnya kemudian memerangi antikris. Kita tahu bahwa antikris bersama dengan nabi palsu langsung dilemparkan ke dalam api neraka, tidak ada ampun. Sedangkan iblis Lucifer itu dirantai 1000 tahun lalu dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Dialah biang kerok, dialah biang kerusuhan. Makanya kita tahu bahwa ketika iblis dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya, kita tahu bahwa Yesus membangun kerajaannya, namanya kerajaan 1000 tahun masa damai di bumi yang lama. Dan tidak ada kekacauan, karena biang kekacauan itu sudah dirantai, itulah Lucifer atau setan. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 1 ayat 19. Sebab itu suratkanlah barang apa yang sudah engkau tampak, baik barang apa yang ada pada masa kini, baik barang yang ada pada masa yang akan datang kelak. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Wahyu ini ditujukan kepada Rasulku Yahya dalam 2 keadaan. Yaitu, yang pertama, mengenai zaman Rasul Yahya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan materi-materi kita yang lalu, bahwa Rasul Yahya dibuang di Pulau Patmos tahun 94 sampai tahun 96. Sesudah itu dia dilepaskan, dan kita tahu kondisi pada waktu itu gereja sedang berada pada masa-masa tantangan yang berat. Dan puji Tuhan ada kitab Wahyu yang didapatkan. Lalu kita tahu pada pertemuan yang berikut kita akan belajar kunjungan Tuhan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Itu sama daripada Rasul Yahya. Ini yang saya maksudkan. Jadi Wahyu ini dinyatakan dalam 2 keadaan, mengenai zaman Rasul Yahya sendiri, dan yang kedua mengenai zaman pada penyempurnaan gereja atau hujan akhir. Wahyu ini menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan ini yang terpenting yang perlu kita pelajari. Sebab belum terjadi, makanya kita perlu mengetahui apa yang perlu kita sikapi, apa yang perlu kita persiapkan, dan bagaimana cara kita menghadapi itu ke depan. Ini berbicara tentang penglihatan-penglihatan profetik. Belum terjadi, tetapi sudah dinubuatkan dan akan terjadi di depan. Saya lanjutkan materi ini. Perjanjian berlaku pada orang beriman dan tidak beriman. Artinya orang percaya dan yang tidak percaya, yang kelak akan dijelaskan di lain pasal. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, saya baca.
Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun akan rahasia ketujuh bintang yang telah engkau tampak dalam tangan kananku, dan ketujuh kaki dia daripada emas itu, ketahuilah bahwa ketujuh bintang itulah malaikat ketujuh sidang jemaat itu, dan ketujuh kaki dia itu, yaitu ketujuh sidang jemaat itu adanya. Demikian penjelasannya. Rahasia dari ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh sidang jemaat. Ketujuh sidang ini kemudian mewakili seluruh sidang atau gereja-gereja di seluruh muka bumi pada akhir zaman. Masih ingat pelajaran kita terdahulu bahwa ada 7 sidang di Asia Kecil, dimulai dari Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, dan seterusnya sampai yang ketujuh ada namanya sidang Laodikia. Itu ada di Asia Kecil, dan itu gambaran tentang gereja-gereja yang ada di atas permukaan bumi pada akhir zaman ini. Maksudnya kondisi yang mereka alami. Saya lanjutkan. Meskipun tipenya agak berlainan, tetapi kejadian-kejadian yang berlaku pada sidang mula-mula atau gereja pertama akan berlaku pula pada gereja-gereja pada akhir zaman, bahkan lebih modern lagi. Kelak akan diungkapkan dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Rahasia dari ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat sidang yang menggembalakan ketujuh sidang dalam ayat 11 tadi. Hamba-hambaku ini adalah hamba-hambaku yang aku lantik. Sekali lagi, aku katakan tidak semua hamba-hambaku yang ada yang aku lantik. Berbahagialah hamba-hambaku yang aku lantik pada akhir zaman ini untuk aku tugaskan menyempurnakan gereja pengantin. Jadi dari semua orang-orang pilihan Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada sekarang, kita tahu bahwa memang denominasi itu masih diperlukan sekarang. Tapi nanti ada waktunya ke depan terjadi unity, kesatuan. Dan pada waktu unity, kesatuan terjadi karena pencurahan roh hujan akhir, maka tembok-tembok denominasi itu tidak kuat lagi untuk membendung bagaimana derasnya aliran air itu, kemudian terjadi unity, kesatuan. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, yang saya masukkan hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang aku lantik itu bukan lantikan manusia, tetapi lantikan Tuhan sendiri. Saya lanjutkan materi ini. Ingat bahwa pelantikan ada 2 macam. Yang pertama, ada yang namanya pelantikan organisasi, yang banyak dilakukan oleh segala gereja-gereja sekarang ini. Mereka mencontohi Kisah pasal 1 ayat 15 sampai 26. Ada yang namanya pelantikan dari aku sendiri. Aku memanggil hamba-hambaku melalui beberapa cara. Perhatikan contoh dalam Alkitab. Contoh dalam Perjanjian Lama. Ada satu tokoh yang bernama Musa. Langsung aku lantik dan panggil tanpa diketahui oleh orang. Ya, kejadiannya itu ada di padang belantara, di dekat Bukit Horeb atau gunungnya Tuhan pada waktu itu. Dia menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya, Yitro. Dan kita tahu bahwa hari itu Tuhan mengunjungi lewat semak belukar yang terbakar dengan api. Seolah-olah terbakar, tetapi tidak. Dan kita tahu bahwa itu adalah panggilan langsung dari Tuhan. Juga dalam 1 Samuel pasal 3 kita tahu bahwa ada seorang yang bernama Samuel, dipilih Tuhan. Ya, dia masih kecil tetapi Tuhan pilih dia, dan luar biasa Tuhan pakai dia menjadi hakim yang terakhir untuk membawa revival, kebangunan, kebangkitan bagi rohani umat Tuhan yang terpuruk pada waktu itu di bawah kepemimpinan Imam Eli. Ada juga Nabi Yeremia yang dari dalam kandungan sudah dipanggil, dan juga dan yang lain-lain. Jadi ada banyak orang-orang yang memang Tuhan pilih, baik dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Sekarang kita lihat satu contoh Perjanjian Baru. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana Rasul Paulus, Tuhan pilih dia. Kisah pasal 9 dan Kisah pasal 13 melalui sebuah penglihatan. Aku bersuara langsung atau melalui Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus mendengarkan suara pada waktu itu, mengapa engkau menganiayakan aku? Dan kita tahu dia tidak menolak panggilan Tuhan pada waktu itu. Di kota Damsyik dia diubahkan. Di situ titik balik dari pelayanannya. Dan kita tahu bahwa sebelum dia masuk dalam pelayanan, sesudah dia terima Yesus secara pribadi, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dibaptis air pada waktu itu. Kemudian dia dibawa di padang gurun Arab selama 3 tahun untuk diisi oleh Tuhan melalui pengajaran langsung. Dan kita tahu setelah dia keluar
dia boleh menjadi alat yang handal dalam tangan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Pelantikan ini adalah pelantikan istimewa, di mana aku melantik, tidak memilih rupa orang, tetapi aku panggil menurut kehendakku. Inilah yang istimewa. Aku berikan contoh tentang pelantikan menjadi pemimpin. Jadi, seperti di awal pelajaran kita tentang pengungkapan kitab Wahyu ini, memang ini diungkapkan melalui vision Wahyu. Dan di sini ada penjelasannya, contoh tentang pelantikan pemimpin itu dicatat, vision yang diberikan Tuhan pada tanggal 5 bulan Juli tahun 1969. Jadi ini saya hanya baca karena ini dimasukkan, karena ini poin penting. Bagaimana pelantikan dari Tuhan itu sangat berbeda dengan pilihan dan pengangkatan manusia. Pengangkatan ada bedanya dengan pelantikan, yaitu pengangkatan itu berlaku untuk umum atau orang banyak. Makanya biasa di sebuah organisasi apabila ada pertemuan-pertemuan raya, apakah sidang raya atau mubes, munas dan seterusnya, khusus untuk gereja-gereja atau organisasi gereja, maka di situ ada sesi pengangkatan, pelantikan dari manusia. Baik itu pendeta muda barangkali menjadi pendeta atau penginjil dan seterusnya, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tapi itu berlaku umum, itu pengangkatan yang dilakukan oleh manusia. Dan ada yang namanya pelantikan itu berlaku untuk pribadi. Sekarang kita akan lihat pelantikan. Pelantikan adalah untuk memikul tanggung jawab yang seberat-beratnya. Mendengar penjelasan ini tentu kita kaget. Waduh, saya rindu dilantik oleh Tuhan, tapi kalau penjelasannya pelantikan adalah untuk memikul tanggung jawab seberat-beratnya, waduh, mungkin ada Bapak Ibu Saudara katakan begini, di awal saya sudah siap-siap mau terima tanggung jawab ini, tapi kalau memikul tanggung jawab seberat-beratnya, mungkin ada yang katakan dalam hati begini, waduh Tuhan, tunggu dulu, saya mundur dulu. Kenapa saya katakan demikian? Dan ini penjelasannya memikul tanggung jawab seberat-beratnya. Bapak Ibu Saudara tahu, dalam Kisah pasal 9, ketika hamba Tuhan Ananias mendengar nama ini, Saulus, dia katakan, Tuhan, dari banyak orang aku dengar tentang orang ini. Jadi memang hamba Tuhan Ananias yang diutus untuk melayani Saulus pada waktu itu di kota Damsyik, dia punya alasan untuk was-was, untuk berhati-hati, karena orang ini terkenal karena kejahatannya. Tapi apa kata Tuhan kepada hamba Tuhan Ananias? Pergilah, karena aku punya rencana yang indah terhadap orang ini. Lalu di situ Tuhan mulai membentangkan sebuah pengalaman profetik yang akan dialami oleh orang yang bernama Saulus, yang kemudian hari kita kenal namanya menjadi Paulus. Di situ dijelaskan akan banyak proses yang dialami. Dan itu diakui oleh Paulus ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan. Di beberapa tulisannya dikatakan berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia puasa terpaksa, berapa kali dia menghadapi saudara-saudara palsu. Ya, istilah itu dipakai karena ada orang yang mungkin di depannya tersenyum, tetapi sebenarnya dia menusuk Paulus dari belakang. Dan ini berbicara tentang memikul tanggung jawab. Tapi yang saya ingin katakan melalui poin ini, orang kalau dilantik Tuhan dan dia terima tanggung jawab dengan segala pengertian, maka walaupun dia tidak mampu, karena dia hanya punya 2 tangan, bahunya begitu terbatas untuk memikul tanggung jawab, tapi karena Tuhan yang memilih dia, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Hamba Tuhan Paulus tidak pernah dia mundur. Dia katakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah menyelesaikan, mencapai garis akhir. Pada akhirnya mahkota tersedia bagiku. Alangkah indahnya kalau kita memiliki komitmen seperti itu, bahwa tantangan, persoalan, pergumulan yang diperhadapkan tidak akan mengubah komitmen kita untuk terus berada pada jalur yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita menerima lantikan Tuhan. Satu contoh, Yosua dilantik untuk menjadi pemimpin umat Israel menggantikan Nabi Musa. Peristiwa itu ada pada Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Apa sebabnya Nabi Musa diganti oleh Yosua? Sebabnya ada 2. Yang pertama, Musa melangkahi firman-Ku. Yang kedua, kenapa Musa diganti oleh Yosua? Karena Musa telah selesai tugasnya, sehingga ia harus pulang. Dalam pelajaran pengungkapan yang lain di situ disebutkan bahwa Tuhan melihat sampai ke dalam hati bangsa Israel, bahwa kalau seandainya Musa diizinkan Tuhan memimpin mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan tahu bagaimana karakter bangsa Israel. Bisa-bisa mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Musa.
Itu sebabnya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati bangsa Israel. Selain karena kesalahan Musa, maka yang kedua, Musa selesai tugasnya. Musa diangkat oleh Tuhan. Dia naik ke atas gunung Nebo, salah satu puncak tertinggi namanya puncak Pisgah. Dia hanya melihat permainan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi dia tidak diizinkan masuk ke sana, dan di situ dia mati. Dia dibangkitkan Tuhan, kemudian dia naik ke surga. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang dinamakan pelantikan. Bagaimana Yosua dilantik oleh Tuhan dan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lain. Musa dalam ayat di atas sudah ada tanda kematian. Ingat, hambaku, apabila kamu sudah aku lantik lalu melangkahi suaraku, maka kamu akan aku ganti dengan orang lain. Waduh, ini menjadi peringatan serius. Dan sudah banyak bukti. Orang-orang yang saya percaya ketika mereka lurus-lurus fokus untuk Tuhan, memiliki motivasi yang benar, tentunya Tuhan akan memberikan kesempatan banyak untuk berkarya. Tapi apa yang terjadi ketika ada pelanggaran? Apakah mereka sengaja atau mereka membiarkan diri mereka? Karena kita tahu bahwa 3S yang ditawarkan oleh iblis hari-hari ini itu telah banyak membuat orang-orang pilihan Tuhan jatuh. Untuk itu umat Tuhan, mari persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung kebenaran firman-Nya. Dan mari kita siapkan diri kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Umat Tuhan, saya jemput kita berlutut semua. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Dan saya ingatkan kita bahwa saudara yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, sebentar dalam penyembahan, saudara menyerah dengan sungguh-sungguh. Karena ada jaminan yang Tuhan beri, bahwa walaupun tidak melalui penumpangan tangan, kalau saudara menyerah bersungguh-sungguh, maka ada satu titik di mana bahasa akal saudara menyebutkan haleluya, haleluya. Ada satu titik Tuhan ubah menjadi bahasa yang lain, berarti saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Selanjutnya saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kita akan masuk dalam penyembahan sebentar, menyanyi akal. Sesudah itu kita masuk dalam menyanyi dalam roh. Lalu sesudah itu kita akan menyembah Dia dengan bahasa roh yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, baik kuasanya. Yesus baik, Yesus baik, baik kuasanya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi masuk lebih dalam. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, baik buat saya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman-Mu telah datang mengingatkan kami pentingnya kami belajar kitab Wahyu. Kami bukan saja belajar peristiwa yang sudah terjadi, tetapi ada hal-hal yang dinubuatkan yang akan terjadi ke depan, termasuk rencana Tuhan untuk penyempurnaan gereja dan janji Tuhan bahwa kalau kami mempersiapkan diri, Tuhan akan pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Ini hidup kami,
Biar kami mempersiapkan diri untuk dipakai menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, materaikan kebenaran-Mu di hati kami. Biar kami dapat hidupi firman-Mu Tuhan. Dan kami bertumbuh, kami dewasa, dan kami dipersiapkan untuk masuk pada kesempurnaan sebentar. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tolak pekerjaan setan. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehalori kata manahosai. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Tetap kita nyanyikan pujian tadi. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Usnai leka ratlam sinambo ilai kidap saero ligamu ila sigran lamihan gladishar noram hilai siram oklab irdalo ninila minalai Qur'ana potoleka adios yang mana-mana lama-lama kotarimi ya nalala wasabro ini bila bato ko pinalaw bato ko say hundri nele kisyan nalabat ko menahat nalabada katalabi. Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, sebutkan haleluya, haleluya, cepat-cepat haleluya, menyerah sungguh-sungguh, hancur hati, haleluya. Ya Roh nalalamalawalawakun santa namanahuli kita bidihatunan badakotanalamala. Haleluya, haleluya, bidahulla kurita nabalabato ko bidakisya nalalamalawalawata ko tanibini kanalala. Itu nalalamalawalawala ko tanihip kita balabato katsada nabala. Kita biduluho di minakusara katohli binikini. Hundara patula pataku hubini. Kurin wala sampai kusanda na manakatanan. Hundari minila ko to hatuni minimele ko to hatuni. Asamba na patulor na hikalapini hiseng katanan manabalawat ako na hatumini ko to minilakatanan. Glory, hallelujah, hallelujah. Entah bibini halor kini manakatanay. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Bahasa roh yang Tuhan beri bagi kita bukan saja kita pakai untuk menyembah Dia, tapi bisa juga kita pakai untuk menceritakan harapan kita, kerinduan kita, dan juga pergumulan-pergumulan kita. Sesungguhnya roh menolong kita dalam segala kelemahan. Seringkali kita tidak tahu menyampaikan kerinduan, harapan, pergumulan kita dengan sebenar-benarnya. Tetapi roh akan menyampaikan secara sempurna kepada Bapa-Mu di surga. Mari pakai bahasa roh, berbicara kepada Tuhan saat ini. Lai rohul kedipihatuni santa namanakulik. Yesus, haleluya. Ukadipihili kento namanahuku tadibili kanto namanagi. Yesus, haleluya. Roli hatumina koto bilahakun sana lapata koto milikot. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Dengarkan isi hati kami Tuhan. Biar Engkau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Dan kita mau siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari bersama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Nei ketaoli kensai, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan doa dan penyembahan kepadamu. Kami percaya jiwa dan roh kami dilawat oleh Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami atas pergumulan yang hendak kami sampaikan kepadamu. Sebelum itu kami mohon berkat pengudusan daripadamu. Ralai kutihicumu deketanai. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu. Layakan kami untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa, agar supaya ketika Tuhan kami dikuduskan dan dilayakan untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa, maka iblis tidak akan mengambil keuntungan. Untuk itu kami berdoa, bersihkan atmosfer tempat kami berdoa. Biarlah Tuhan tidak ada halangan terhadap doa-doa kami. Doa kami tidak terhalang sampai kehadirat-Mu, dan Engkau akan menjawab. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menaikkan doa syafaat kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rekotolibikunsai. Terima kasih Tuhan. Pertama-tama kami angkat ke atas mesbah-Mu Tuhan, buat bangsa kami, bangsa Indonesia, negara Indonesia, tempat kami tinggal dan beraktivitas. Kami bersyukur buat bangsa yang Tuhan berkati. Walaupun Tuhan kami tahu hari-hari ini begitu banyak pergumulan yang diperhadapkan bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami angkat bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Karuniakan keamanan, karuniakan kedamaian. Biarlah Tuhan kerukunan dapat tercipta di bangsa kami. Untuk itu jamah setiap hati, ubahlah kami semua Tuhan, agar supaya kami bisa mewujudkan doa-Mu, agar supaya Tuhan semua boleh bersatu, dan kesana Tuhan akan mengirim berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, pulihkan. Kami berdoa buat pemerintah yang Tuhan pilih sebagai wakil-Mu. Untuk itu kami perlu mendoakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok. Berkati mereka Tuhan, dalam mengemban tugas, menjalankan tugas-tugas mereka. Tidak mudah tugas yang diperhadapkan, tapi kalau Tuhan sudah memilih dan mempercayakan ini bagi mereka, maka mereka mampu karena Tuhan mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Berikan pekerjaan yang baru bagi mereka, dan yang masih bekerja, ajar mereka untuk bersyukur, ajar mereka untuk bertanggung jawab sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh kesetiaan, roh kasih, dan kesungguhan hati Tuhan karuniakan bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh, oh Tuhan, maksimal bekerja bagi kemuliaan
kemuliaan nama-Mu. Kami tahu ada banyak orang yang masih terpapar COVID, baik itu Tuhan Yesus yang terpapar, yang ada di rumah sakit, ataupun mungkin mengalami, Tuhan, melakukan isolasi mandiri di rumah. Tuhan, sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur Yesus mereka disembuhkan, termasuk sakit penyakit yang lain yang diderita oleh saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan sembuhkan. Para medis, para relawan, Tuhan berkati, berikan kekuatan dalam menjalankan tugas, lindungi mereka. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada. Berkati semua Tuhan Yesus, semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi, Tuhan hibur dengan jiwa-jiwa yang bertambah. Semua keperluan kebutuhan mereka Tuhan adakan siapkan. Bahkan mereka yang daerah-daerah yang genting, di daerah-daerah yang rawan, Tuhan hibur mereka, Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan Yesus semua keperluan kebutuhan Tuhan adakan siapkan. Istimewa perlindungan, pagar perlindungan Tuhan menaungi mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang harus terpisah dari keluarga karena tugas dan pendidikan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, entah mereka di darat, entah mereka di laut, dimanapun berada. Oh Tuhan, di gunung, di lembah, di kota, di desa, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Tetap kami bawa ke dalam tangan-Mu buat rencana pilkada dan pilwali pada bulan Desember. Pilihkan kami pemimpin. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan pemimpin yang Tuhan bisa pakai menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan akan kebutuhan keperluan kami. Kami tahu kami pasti berada pada dampak pandemi, tapi Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Buktinya saat ini kami masih boleh ada. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua harapan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang perlu kami doakan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang penuh keterbatasan, oh Tuhan sudah mengetahui. Kami percaya bahwa doa-doa kami sudah ditampung oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat yang kami bisa persembahkan kepadamu. Kami alaskan dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita mau tutup ibadah kita. Saya jemput kita berdiri semua, kita nyanyikan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar sesudah kami tutup ibadah, kami akan kembali ke tempat kami. Aktivitas kami masing-masing, kami mohon berkat penyertaan daripada-Mu. Apapun yang masih bisa kami kerjakan dalam mengisi hari, kami percaya Tuhan pasti memberkati, menyertai kami. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghambat langkah dan rencana aktivitas, kegiatan-kegiatan kami, mencelakai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rihatuli kotemukusnai. Sampai kami bertemu pada pertemuan berikut, kami boleh beribadah, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh diberkati lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, mari angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, lalu dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang terima anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dan sayang dari Allah Bapa kami, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya memberkati hidupmu, memberkati hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, serta segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam ini sampai reka fajar, hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali. Sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai.
Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, mari Bapak Ibu Saudara dapat menuliskan pada kolom komentar di channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.